bisa menempel bertahan lama sampai beberapa hari. Tapi kalau itu kita bersihkan secara terus-menerus, insya Allah itu bisa mencegah penyebaran virus. Jadi ini yang harus kita dorong, ini yang menjadi interestnya saya untuk strategi masyarakat, pemberdayaan masyarakat itu di situ. Kebersihan lingkungan di samping kebersihan diri. Gitu. Benar sekali. Mungkin Ibu bisa dijelaskan sedikit ya Ibu, komponen utama terhadap ini dalam strategis CDR, penyelenggaraannya seperti apa? Jadi yang saya tekankan komponen utama itu adalah pada bagian pencegahan. C-nya, cegah. Prinsipnya cegah. Cegah dulu ya Bu. Karena mungkin dari pencegahan itu tidak akan ada deteksi, tidak akan ada respon. Iya, tidak akan ada deteksi, tidak akan ada sampai respon gitu. Karena kondisi kita tahu tenaga medis kita juga kan terbatas. Nah, coba kalau dia sampai di tahap respon, gitu meningkat terus jumlah yang terpapar. Kasihan juga kan tenaga medis yang terbatas itu, fasilitas yang terbatas, apalagi di Gorontalo, kita tahu semua itu. Apalagi sekarang tenaga medis sudah melakukan jargon mana-mana Jo. Mana-mana. Kalau ada jargon mana-mana. Bahaya ini kalau mana-mana Jo. Sudah mana-mana Jo. Terserah Indonesia saja. Ya ini yang kita khawatirkan, jangan sampai ada keputusasaan. Iya benar. Jangan. Nah kita saling bahu-membahu dengan pemerintah sebagai masyarakat. Saya juga ya, kita mulai membiasakan diri untuk mengantisipasi penularan COVID-19 itu dengan melakukan kebersihan di lingkungan kita. Karena sebetulnya si virus ini dia tidak mau di tempat yang bersih. Itu aja. Dia tidak mau tempat yang bersihkan diri Anda. Bersihkan dulu diri dan lingkungan Ibu ya. Di rumah itu ya kan hari-hari, apalagi kalau ada anak bayi. Gitu. Ada yang ini bayi juga merupakan apa ya? Bayi itu kan rentan. Ya. Jadi kalau lingkungan lantainya sering jarang kita bersihkan, tapi juga orang masuk ke dalam rumah, mungkin keluarga juga sering ke rumah. Ini kan juga kita tidak tahu bahwa virus atau tidak, tapi kalau kita sering membersihkannya kan akan lebih merasa lega lah kita. Kalau ini insya Allah tidak ada kontaminasi dengan virus apapun, tidak hanya corona. Di samping itu juga di rumah mungkin ada yang usia lanjut. Iya. Gitu. Usia lanjut ini juga sangat rentan ya. Rentan kan COVID-19 ini. Jumlah yang kalau saya baca beberapa artikel tuh jumlah yang terpapar positif itu adalah yang usianya lanjut gitu. Nah ini juga lewat kebersihan rumah. Bagaimana dengan kondisi di luar, di tempat-tempat atau di ruang publik? Bukan di rumah, di ruang publik pun harus itu. Yang punya toko, jangan, kalau saya lihat ya, mohon maaf, pembersihan protokol untuk kesehatan itu COVID-19, cuci tangan, pakai masker, kemudian deteksi suhu. Tapi begitu kita masuk, apalagi dengan misalnya di toko atau di mall, apakah tempat pegangan misalnya eskalator, tempat pegangan itu sering dibersihkan atau disemprot? Karena orang-orang pasti bergantian memegang itu. Benar sekali. Belum gagan pintunya, belum pakaiannya. Terlebih lagi bahwa yang terpapar COVID-19 ini belum tentu memiliki gejala ya Ibu. Itu dia, yang hanya dilakukan di toko-toko itu misalnya ya, mohon maaf ini sebelumnya, mungkin hanya ukur suhu, tes suhu, cuci tangan, dan kebanyakan dari beberapa yang telah terpapar COVID-19 ini tanpa menimbulkan gejala demam. Ya. Iya. Ketika dia masuk ke dalam tokonya, belum langsung suhunya tinggi kan? Iya, belum langsung suhunya tinggi. Tapi si orang tadi adalah carrier atau pembawa. Nah ini yang kita tidak tahu di dalam itu. Nah untuk itu saya mendorong untuk melakukan kebersihan meskipun itu justru di tempat-tempat yang banyak kerumunan. Kebersihan itu sering-sering dibersihkan dengan atau disemprot, dilap bagian-bagian yang sering disentuh oleh orang. Gagan pintu, gantungan pakaian, kemudian tangga di bagian eskalator. Bahkan pakaian juga pun ini Ibu menjadi salah satu faktor terjadi adanya virusnya. Iya. Setelah menggunakan dari luar segera dicuci atau diganti. Iya, benar lagi. Tuh. Pada intinya jadi pesan untuk pemirsa di rumah, kita harus tetap menjaga pola bersih dan sehat ini ya terutama. Karena meskipun di masa yang sekarang ini mungkin masih dibebaskan ya, padahal sudah ada PSBB seperti itu. Nah jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana,
setelah yang satu ini kita akan membahas mengenai pertanyaan yang berasal dari live comment dan juga pertanyaan yang telah disediakan oleh tim UNG TV. Untuk itu jangan kemana-mana, setelah pariwara berikut ini hanya di UNG TV. Universitas Negeri Gorontalo mencermati semakin cepatnya perubahan dunia yang diiringi dengan ketatnya kompetisi, terus melakukan inovasi dan kreativitas pendidikan. Sampai tahun 2019, jumlah mahasiswa pendaftar adalah 19.940 orang dengan 814 dosen yang termasuk di dalamnya 34 guru besar yang tersebar di 10 fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2019, Dr. Edward Wolok STMT sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo menetapkan visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo, yaitu mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital-based learning guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan dan non-kependidikan. Meningkatkan kompetensi dan penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi, serta inovasi berbasis potensi regional. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi menuju good university government. Universitas Negeri Gorontalo harus menjadi kampus yang inovatif, kreatif, dan terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Buatlah pergerakan atau kita akan tertinggal. Mau masuk kampus tapi masih bingung cara daftarnya? Gampang kok, langsung buka situs pendaftaran utbk.sbmptn.ac.id untuk mendapatkan username dan password, lalu mengunggah pas foto dan mengisi data untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Melakukan pembayaran di Bank Mitra selambat-lambatnya 1 kali 24 jam, lalu login kembali ke laman pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Lalu mengikuti UTBK sesuai dengan pusat UTBK PTN yang dipilih. Setelah mengikuti UTBK, peserta membuka situs pendaftaran .sbmptn.ac.id untuk mengisi biodata, memilih jurusan atau program studi, serta mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan. Gimana? Gampang kan? Selamat mendaftar!
Iya, ucapan terima kasih untuk pemirsa yang masih senantiasa menyaksikan live pada siang hari ini dari beberapa menit yang lalu. Iya, kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan yang telah ataupun yang sudah berasal ya dari live comment dan juga pertanyaan yang telah disediakan oleh tim UNG TV. Oke, kepada rekan Ufik dipersilakan. Terima kasih rekan Andi, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah diterima dari live comment dan juga pertanyaan yang sudah disediakan oleh tim UNG TV. Iya. Nah, untuk berbincang-bincang ini lebih jelasnya mungkin kita langsung bisa bertanya, Bu. Nah, ini ada pertanyaan, Bu, yang bertanya, apakah olahraga itu termasuk salah satu pencegahan juga, Bu? Tentang CDR. Iya. Kalau olahraga kan pada dasarnya kita menjaga fisik. Iya. Kalau kita menjaga fisik kita sehat, imun kita juga ikut kuat. Iya. Jadi itu juga harus kita budayakan. Tentu tapi yang perlu juga di dalam melaksanakan, saya sebetulnya bukan bidang olahraga ya, tapi kalau pengalaman saya masing-masing orang itu punya hobi olahraga apa dan yang cocok untuk kondisi tubuhnya. Jadi kalau penyakitnya misalnya jantung, jangan olahraganya yang keras gitu. Setidaknya kita olahraga pagi, hirup udara pagi, jalan, udah cukup itu untuk bisa. Karena matahari pagi juga ya, sangat penting untuk kesehatan tubuh kita ya. Iya, jadi olahraga harus kita harus budayakan untuk bisa memperkuat imun, menjaga fisik kita. Jadi bukan olahraga pola makan, makanan bergizi juga. Sebenarnya ini sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Iya, dan itu semua pasti menyerang di mana-mana, di media sosial, mau di FB, elektronik lainnya itu selalu diedukasi. Olahraga ya. Olahraga. Oke. Nah, itu jawaban. Selanjutnya, Bu, ini terkait dengan CDR. Apakah ini CDR hanya diperlakukan hanya untuk masyarakat awam? Apakah dari tenaga medis pun mereka harus memahami ini tentang CDR atau bagaimana sistem pelaksanaannya seperti apa? Iya, jadi sebetulnya CDR ini sudah diterapkan di tenaga medis untuk rumah sakit. Itu mereka udah punya panduan. Udah, dari awal itu udah ada panduan. Dan sudah di masing-masing rumah sakit CDR udah ada secara medis udah. Tetapi kemudian CDR ini saya adopsi untuk bagaimana diberdayakan di bagian masyarakat. Kita sebagai masyarakat, dan masyarakat ini kita tidak usah pandang harus masyarakat menengah atau masyarakat level bawah. Tidak, semua level, mau bawah, menengah, mau atas, ini sama-sama kita melakukan cegah deteksi respon itu. Karena yang terpenting saya bilang tadi adalah masalah cegah, itu semua level orang harus bersama-sama melakukan pencegahan. Jadi CDR-nya, sistemnya dimulai dari diri sendiri di lingkungan keluarga. Gitu. Kalau untuk rumah sakit, sistem kesehatan mereka sudah menerapkan CDR, ada panduan sudah. Ada panduannya, Ibu ya. Ya, mungkin Ibu bisa dijelaskan mungkin sedikit, Bu, ini pertanyaannya terkait dengan apakah memang strategi CDR ini hanya secara individu, pencegahan secara individu. Nah, secara universalnya, Bu, secara skala besarnya pencegahan tentang CDR ini penerapannya seperti apa? Jadi penerapan CDR kan tadi saya sampaikan ya, mulai dari diri sendiri. Kemudian itu akan berlaku di masyarakat, di keluarga. Bagaimana dengan penerapan CDR di masyarakat? Ini dengan secara bersama-sama pemberdayaan masyarakat itu yang dimulai dari kepala desa untuk melakukan pola pemberdayaan, kemudian ini harus juga memberikan peran kepada RT, RW, jadi seluruhnya gitu, kepentingan di situ. Nah, ini akan dibuat pola itu, penerapannya mulai dari pembersihan yang selalu diberikan edukasi oleh bagian RT, selalu memonitoring, ini selalu dilakukan, dan itu sebetulnya hanya memberikan ingatan, memperingatkan, mengedukasi terus. Penerapannya sederhana aja dulu seperti itu. Hanya mungkin di RT, RW itu secara bersama-sama. Itu kalau sudah universal. Nanti kalau ini berhasil kan menjadi pola yang kemudian kita terapkan lagi di tempat yang lain, yang sesuai karakter karakter dari wilayah itu atau perkampungan atau desa itu atau kota itu gitu. Tapi yang terpenting itu
diri sendiri dulu, kemudian diri keluarga. sendiri. Dari individual kita bicara universalnya Bu ya untuk penanganan. Nah juga ini Bu kira-kira pada tindakan CDR ini Bu biasanya pasti memiliki kendala. Iya. Pasti. CDR ini mungkin banyak masyarakat yang memiliki kendala hanya melebih-lebihkan, mungkin ada banyak tanggapan masyarakat, ataupun CDR ini mungkin terbilang sebenarnya aman, tapi kurang efektif nih bagaimana Bu kalau tanggapan? Iya. Nah gini loh, pandemi COVID-19 ini adalah satu kasus yang baru. Baru kan, nanti di bulan Januari kita pun untuk Indonesia kan pada tanggal 2 Maret Jokowi. Jadi sesuatu yang baru. Kita belum bisa mengatakan ini efektif, ini tidak efektif ya. Yang terpenting kepada kita itu ikhtiarnya dulu. Apapun kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu semua adalah untuk penyelamatan yang saat ini harus dilakukan. Kalau kita hanya menilai, berlomba-lomba menilai, ini tidak efektif, ini efektif. Kapan? Asumsi buruk nih ternyata. Iya, ini kapan kita bisa melakukan pencegah? Kapan kita bisa melakukan upaya memutus penyebaran? Kapan ini akan berakhir ya gitu. pandemik ini jika bukan dari usaha kita dulu. Kita lakukan dulu yang ada sekarang termasuk penerapan CDR. Sebenarnya penerapan CDR ini adalah satu strategi yang ingin saya sendiri berikan polanya, yang dari diri sendiri kemudian itu menyebar di keluarga, kemudian itu diterapkan di RT, RW secara sukarela dilakukan dengan kesadaran. Itu pun tidak bisa saya bilang bahwa ini efektif atau tidak efektif, tetapi inilah kondisi yang segera harus kita lakukan. Ini dulu kita untuk menilai efektif nanti saja setelah ini kita lakukan, karena kalau kita tidak terapkan kita dong tidak tahu kapan kita akan tahu ini efektif tidak sih, kita itu. Kan butuh hasilnya dulu baru kita nilai efektif atau tidak. Yang terpenting ada upaya untuk memutus. Jangan penilaian sepihak saja Bu ya. Harusnya kita bisa melihat lebih luas lagi bagaimana dengan penerapan ini efektifnya memang CDR. biasanya gitu. Langsung ada penilaian sepihak ini tidak efektif. Nah ini nanti buang-buang energi. Padahal dia sendiri belum mencobanya. Coba dulu. Coba dulu ya. Coba dulu karena kita tidak tahu mana yang efektif, mana yang tidak efektif. Apalagi masalah kebersihan kan udah kita tahu semua. Tempat yang paling disukai oleh corona adalah tempat kotor. Tempat yang paling tidak disukai oleh corona adalah tempat bersih. Itu dulu pemahaman Itu. yang paling ringan ya. Terus yang kedua pemahaman cegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya, selalu ingat itu ya. Selalu Cegah diingatkan. lebih baik daripada mengobati. Kalau tidak nanti Ya akan kena corona sebenarnya. Kalau kita akan terpapar, dan kalau kita udah terpapar kan kita tidak tahu sudah berinteraksi dengan siapa, dan kita sudah memberikan juga menginfeksi, menularkan ke siapa. Ini kan lebih banyak lagi efeknya. Luar biasa. Belum kalau bicara efeknya ke sosial, ekonomi kita yang rusak, panjang lagi. Karena mungkin waktunya yang tidak. Kalau kita sudah berbincang ini sebenarnya ini punya pembahasan yang sangat efektif juga. Ya artinya ini sederhana untuk kita lakukan. Benar sekali Bu. Nah ini saya akan membacakan pertanyaan dari live comment yang sudah saya terima. Ada pertanyaan dari Abdurrahman. Ya. Bu, bagaimana menurut Ibu ini tentang salah satu pendapat, mohon maaf ya Presiden di negara yang lain mengatakan untuk membunuh virus corona yang ada dalam tubuh minum vodka. Nah vodka ini mungkin sejenis minuman beralkohol Ibu ya, yang terbilang tinggi. Yang ini juga setelah minum minuman ini kita akan jogging. Nah, bagaimana bentuknya tuh? Tidak semua negara seharusnya ya bisa seperti itu ya. Iya, jadi kalau dari saya ya, minuman sampai sekarang kan kita tidak menemukan vaksin. Iya. Penelitian untuk vaksin itu masih terus berlangsung dan belum menemukan titik akhir. Apalagi menyangkut minuman itu, kita nggak tahu apa elemen-elemen apa yang ada di dalam. Penelitian untuk itu apakah sudah dilakukan, apakah dia pas untuk menyembuhkan yang tertular dengan COVID-19. Nah itu kita tidak serta-merta mengatakan itu bisa atau tidak. Yang sekarang aja vaksin yang secara global dilakukan oleh pakar belum kita temukan. Jadi hati-hati juga kalau kita mengatakan bahwa itu bisa atau tidak. Perlu ada rujukan yang menyatakan bahwa itu bisa. Perlu ada penelitian kembali, penelitian kembali. Jadi, benar atau tidaknya itu. Kita jangan sampai ini ya oke lah pendapat, tetapi meskipun itu pendapat tetap kita
cek and recheck lagi, kita lihat lagi benar atau tidak. Jangan sampai minum itu malah lain ceritanya. Jadi saya tidak mengatakan itu bisa atau tidak, tapi cek benar karena sampai sekarang pun vaksinnya belum kita temukan. Nah itu artinya buat Abdurrahman. Soalnya ada Muhlis Pateda, Ibu jika dilihat ini masyarakat mematuhi protokol kesehatan ini hanya awal-awalnya saja Bu. Nah semakin kesini mereka ini Ibu semakin mencari-cari celah dari bagaimana melonggarkan peraturan-peraturan pemerintah. Contohnya jika di awal pandemi mungkin banyak pembatasan jarak dipatuhi dengan sangat tertib ya Ibu, social distancing juga. Namun sekarang peraturan tersebut akan diabaikan. Masyarakat bahkan rela berdesak-desakan. Apalagi mencari apa ya? hal yang mereka butuhkan. Di promo ini ya, pada saat ini jadi promo ini yang sangat tinggi Gitu. Bagaimana tanggapan Ibu ya soal itu? Iya, sebetulnya sangat disayangkan ya. Kita menyayangkan hal itu. Tetapi memang ini juga terkait dengan budaya kita ketika kita menghadapi bulan Ramadan. Ini kan sudah menjadi kebiasaan. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini setidaknya ada kembali lagi ke diri masing-masing. Bahwa ini tidak boleh lagi dilakukan kebiasaan itu. Boleh kita lakukan tapi mungkin ada cara-cara yang tetap memperhatikan protokol COVID-19. Lakukan jaga jarak, pakai masker, menggunakan hand sanitizer selalu, cuci tangan selalu. Pulang dari pertokoan juga kita langsung cuci pakaian ini, ganti sebelum menyentuh barang-barang yang lain. Tetapi bagaimana kalau itu berdesak-desakan? Nah ini yang khawatir sekali sebetulnya, karena kita tidak tahu siapa yang sudah membawa positif. Nah, benar. Karirnya ini kita tidak tahu. Ini yang bahaya. Nah, oleh karena itu kalau bisa lakukanlah apa yang disarankan, yang dihimbau oleh pemerintah. Ikutin saja aturan yang sudah pemerintah berikan. Karena itu juga kan demi kebaikan kita, demi keselamatan kita. Iya, benar. Toh Ramadan ini adalah yang penting itu adalah kita bersihkan diri. Kita bersyukur apa yang ada saja kepada kita. Insya Allah tanpa mengurangi hikmah dari Ramadan itu pakaian tanpa baru itu juga tidak apa-apa. Yang terpenting kita sehat dulu, keluarga kita sehat, Gorontalo cepat keluar dari zona merah. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi masa sekarang ini untuk menggunakan pakaian baru pun akan digunakan kemana seperti itu ya? Karena kan masih zamannya PSBB ya. Apakah akan menggunakan pakaian baru di rumah? Seperti jangan sampai kenakannya di mana Anda? Jangan sampai malah dikenakan di rumah sakit. Ini kan sangat disayangkan sekali. Sudah pakai baju baru, celana baru, sepatu baru, setelah itu tidur ya. Tidak usah keluar rumah. Yang penting sehat dulu. Yang penting sehat dulu. Kalau sehat, insya Allah baju barunya bisa dibeli lagi di lain waktu. Intinya untuk sekarang ini Bu bisa lebih menahan diri dulu ya Bu. Menahan diri. Karena kan tokonya juga tidak akan pindah ya dari tempatnya. Iya. Cuman akan kembali mahal harganya. Promonya hilang ya Kak? Tapi tidak masalah. Kesehatan lebih mahal Bu. Iya itu benar. Kesehatan lebih mahal. mahal. Kalau kita udah sakit, sebanyak apapun uang yang kita miliki nggak akan mengganti kesehatan itu. Kesehatan tidak ada diskon soalnya. Kesehatan itu mahal. Potongan harganya sudah tidak ada ya. Potongannya umur. Potongan umur benar. Benar sekali. Itu lebih parah Jadi itu sebetulnya sangat disayangkan. Kalau boleh kita bersyukur saja apa yang sudah ada di kita sekarang. Nikmatin saja karena itu lebih nyaman, lebih menjaga kesehatan karena berdesak-desakan itu sebenarnya potensinya luar biasa. Itu lebih cepat. Potensinya keluarga karena kita itu tadi orang tanpa gejala yang kita tidak tahu siapa dia. Nah, walaupun Gorontalo kan terbilang daerah kecil, kota kecil, tapi udah hampir banyak ya, lumayan. Banyak ya. Itu yang sangat disayangkan. Makanya kita insya Allah kesadaran itu yang selalu kita tumbuhkan. Edukasinya selalu kita berikan. Untuk masyarakatnya meningkatkanlah kesadaran dirinya sendiri terlebih Kalau dahulu. itu barangnya tidak terlalu penting, ditunda dulu. Kecuali kalau memang itu untuk kesehatan silakan kita harus beli. Tapi kalau masih bisa digantikan dengan yang ada sekarang, sudah ditunda dulu. Disimpan dulu dana yang ada sambil kita melihat kondisi COVID-19 ini berangsur pergi dari Gorontalo, kita pakai lagi dana itu. Iya, istilahnya menabung dulu ya. Karena belum kita ketahui juga masa pandemik ini akan sampai kapan. Seperti kita tidak bisa memprediksi bahwa pandemik ini akan berakhir bulan depan sehingga perekonomian kita harus tetap dijaga ya. Perekonomian jangan sampai di bulan depan
kita sudah tidak punya lagi tabungan, mau Iya, cari di benar. mana. Carinya. Sementara untuk mata pencarian sudah sulit untuk kita lakukan, sumber-sumber pendapatan sudah mulai tertutup karena kegiatan ekonomi otomatis macet semua ya. Jadi intinya Bu dialihkan dulu untuk biaya pendanaan sebagainya, Iya, kita untuk hal-hal menabung. yang lebih positif ya tentunya untuk demi Kalau keselamatan. cuma pakaian baru, insya Allah kita di rumah cukup sudah bisa Sudah. itu. Iya. Syukuri apa yang ada. Iya, kira-kira pesan dari Ibu sendiri nih untuk pemirsa yang sedang menyaksikan live kita pada siang hari ini, kira-kira pesan yang menjadi apa ya, sangat seperti itu untuk mencegah penyebaran COVID-19 pada saat ini, kira-kira silahkan bisa disampaikan. Ya, yang pertama kita melakukan strategi CDR. CDR. Jadi yang utama dari CDR pun itu adalah cegah. Cegahnya itu adalah dari diri sendiri, kemudian itu akan kita lakukan kebersihan diri, tidak hanya diri juga tapi lingkungan rumah. Itu hal sederhana yang bisa kita lakukan tetapi efeknya sangat baik. Kemudian kita selalu gunakan protokol kesehatan, pakai masker seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kita ikutin arahan dan himbauan dari pemerintah. Jangan jangan dalam posisi kerumunan, jaga jarak dan tetap di rumah saja. Dan yang terpenting jaga imun, tetap optimis. Insya Allah corona ini akan berlalu di Gorontalo. Asalkan kita semua terlibat di dalam pencegahannya. Jangan hanya pemerintah tapi kita masyarakat turut berperan untuk pencegahannya. Nah, ini juga sudah mewakili pertanyaan ketiga dari dia bertanya juga tentang apakah ini memang lemahnya peran pemerintah ataupun ini dari masyarakat sendiri. Ya, itu sudah Ibu jawab tadi. Sudah dijawab ya, sekaligus pesannya Ya, untuk pemirsa. pemerintah sudah melakukan yang terbaik demi pencegahan. Nah, alhamdulillah. kembali kepada masyarakat segera realisasikan dengan baik juga anjuran dari pemerintah. Iya, pemerintah saya kira dari awal udah banyak tahapan-tahapan kebijakan regulasi yang dilakukan. Yang tadinya offline jadi semuanya online, ya. marketing online. Itu adalah cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang kitanya gimana? Sekarang tinggal kita ya. Jadi untuk pemirsa di rumah, pastinya untuk terus ya menjaga kesehatan, mematuhi segala protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Dan kami menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah, materi yang kita bahas pada siang hari ini bisa di-download melalui Sekolah Rakyat Universitas Negeri Gorontalo atau melalui elearning.ung.ac.id. Sekali lagi, melalui elearning.ung.ac.id dengan syarat Anda telah meregistrasikan diri Anda terlebih dahulu. Dan informasi juga kepada kepada masyarakat yang ada di rumah yang sedang menyaksikan pada siang hari ini merupakan episode terakhir ya, episode terakhir season 1 selama bulan Ramadan. Alhamdulillah. Iya. The last session ya. Last session. Last session pada siang hari ini. Nah, ini juga saya mengucapkan buat seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Gorontalo, semoga untuk menyambut Hari Raya Kemenangan ini, Hari Kemenangan Idul Fitri 1941 Hijriah, saya mendoakan yang terbaik buat teman-teman semua, semoga amal ibadah yang selama 1 bulan penuh ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya mungkin ini terasa berbeda, teman-teman. Ini di bulan Ramadan kali ini terasa berbeda. Kita jalani dulu, kita sama-sama berdoa, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita bisa berkumpul lagi bersama keluarga, kita bisa merayakan Hari Kemenangan dengan penuh sukacita juga. Dan ini jangan mengurangi semangat ya, tetap timbulkan rasa semangat dalam diri kita untuk menyambut Hari Kemenangan ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap optimis. Tetap optimis. Nah. Ya. Baiklah, ucapan terima kasih juga kepada Ibu sebagai narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Sangat ya, mengedukasi juga. Iya, sangat mengedukasi terutama bagi masyarakat-masyarakat yang belum mengetahui bagaimana protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Cegah, deteksi, dan respon. Dan pastinya tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah untuk tetap pantau terus sosial media ONG TV yang pastinya kami akan memberikan informasi-informasi yang sangat mengedukasi dan juga memberikan informasi yang sangat luar biasa ke depannya. Untuk itu saya Andika Witana, saya Muhammad Taufik Maku, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.